Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah alladzi ja'alal hajja wal umrata min sya'airillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Berjumpa kembali dengan channel Muhammad Nurdin Ngetop. Mudah-mudahan channel ini selalu eksis hingga bisa menyampaikan informasi-informasi yang bermanfaat untuk kita semua. Wahai saudaraku, tadi sama-sama kita telah mendengarkan informasi melalui KMA, Keputusan Menteri Agama nomor 660 tahun 2021, bahwa jamaah haji Indonesia pada tahun ini tidak diberangkatkan. Pertanyaannya, ada apa? Kok pemerintah begitu jahat? Umat Islam yang telah menunggu tahun dari tahun, mengumpulkan uang untuk berangkat haji, tapi ketika pada saatnya malah tidak diberangkatkan. Dari mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 ini, keberangkatan jamaah haji Indonesia tidak diizinkan oleh pemerintah. Ada apa sebenarnya? Padahal kalau kita pikir secara akal, uang-uang kita yang berangkat kita, tapi pemerintah kok kenapa melarang melalui KMA nomor 660 tahun 2021. Agar tidak salah paham, dengarkan channel ini sampai selesai. Baiklah, pertemuan kali ini kita kaji dari aspek ilmu tauhid, yang kedua aspek tanggung jawab pemerintah, dan yang ketiga tentang syarat haji itu sendiri. Yang pertama, wahai saudaraku dimanapun Anda berada, yang harus kita mantapkan agar kita tidak suuzon kepada pemerintah, membuat kita salah berpikir, kecewa, bahkan sumpah serapah, ini tidak baik. Bukannya kita memperoleh kebaikan dari Allah, malah dosa-dosa yang berkesinambungan. Padahal kita sama-sama tahu kalau kita kaji, kita pahami, kita yakin dengan kekuasaan Allah, bahwa segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini semua berjalan, semua berlaku, semua bisa itu karena kuasa Allah atau izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak ada yang terjadi di muka bumi ini tanpa izinnya, tanpa sepengetahuannya, tanpa ketetapan yang Allah sudah tentukan. Bahkan
ketika kita masih berada dalam ruh kehidupan manusia, semuanya sudah diatur, tertata dengan baik. Termasuk haji. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan dalam kalamnya yang mulia, wa ajin bin nasi bil haji, Ibrahim, panggil manusia untuk melaksanakan ibadah haji. Kata Nabi Ibrahim, bagaimana saya memanggilnya ya Rob, sementara pasti suara saya tidak terdengar. Apa kata Allah? Kamu mah cukup panggil saja. Wa anai alaikal balag, dan aku yang nanti akan menyampaikannya. Maka Nabi Ibrahim dengan keyakinan memanggil arah depan, kanan, kiri, belakang, sehingga semua saat itu umat manusia mendengar. Bahkan manusia-manusia yang masih berada di tulang sulbi itu mendengarnya dengan berkata labbaik. Imam Sawi menjelaskan, man labba wahidan fahaja wahidan wa man labbani fahajani wa man labba salasan fahaja aksar. Barang siapa yang saat dipanggil labbaik menjawab satu kali, fahaja wahidan, maka orang tersebut hajinya sekali. Waman labbani, barang siapa yang dipanggil dia menjawab labbaik Allahumma labbaik, maka dia akan berangkat 2 kali. Waman labba salasan, dan barang siapa yang dipanggil menjawab 3 kali labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika labbaik fahajjan salasan atau aksar, dia bisa berangkat haji 3 kali bahkan sampai lebih. Maksudnya apa? Bahwa haji itu merupakan panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala yang sudah ditetapkan di Lauhil Mahfuz. Kapan berangkatnya, tahun berapa, dengan apa, kondisi bagaimana, itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang harus kita yakini, sehingga kita tidak kecewa kepada siapapun, baik itu kepada pemerintah, kepada tim penyelenggara haji, atau kepada KBIH. Kenapa? Karena semuanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa takdirnya, ketetapan Allahnya, jamaah haji Indonesia pada tahun 2020-2021 tidak diberangkatkan. Kalau kita tinjau dari sudut ilmu tauhid, maka hati kita tidak kecewa, kita tidak bisa buruk sangka, sehingga hati kita menjadi tenang, pola pikir kita menjadi baik, dan semuanya menjadi satu kebaikan dan satu ibadah. Karena menurut kita baik, belum tentu menurut Allah itu baik. Bahkan sebaliknya, menurut kita buruk, malah menurut Allah itu baik. Maksudnya apa? Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memutuskan sesuatu
yang membuat manusia kecewa, padahal itu ada hikmah di dalamnya. Di antaranya masalah haji ini. Mungkin ada hikmah di balik semua itu yang kita tidak tahu. Jadi kalau kita kaji dalam ilmu tauhid, segala sesuatu semuanya berdasarkan takdir Allah Subhanahu wa taala. Bahkan daun yang jatuh pun semua dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita tanamkan dalam hati kita, sehingga kita tidak sumpah serapah, saling fitnah, saling menyebar berita hoak yang tidak bermanfaat. Apalagi dengan menyatakan bahwa pemerintah Indonesia tidak sanggup untuk membayar ongkos haji BPIH, biaya penyelenggaraan ibadah haji. Tidak akan kita bisa memfitnah seperti itu, karena kita yakin dan percaya bahwa semua itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pemerintah yang baik, pemerintah yang bertanggung jawab kepada rakyatnya, pasti aparaturnya, tim wuknya atau tim ordernya, semuanya bersatu bagaimana bisa memberikan yang terbaik untuk rakyatnya. Apalagi dalam haji ini, berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019, yang inti daripada isi undang-undang tersebut adalah keselamatan rakyat Indonesia itu adalah lebih utama. Maka berdasarkan itu Presiden beserta Menteri Agama khususnya membatalkan, tidak mengizinkan rakyat Indonesia untuk melaksanakan ibadah haji. Kok bisa? Apakah itu berdosa? Karena mereka melarang orang untuk beribadah, atau mungkin ini alasan saja? Sebenarnya uang itu dipakai untuk kepentingan partai atau kepentingan yang lainnya. Tidak, wahai saudaraku. Semua ini dilakukan oleh pemerintah karena pemerintah mencintai rakyatnya agar rakyatnya sehat, selamat dari bahaya pandemi atau virus corona yang kita kenal ini, COVID-19. Wahai saudaraku, keselamatan manusia itu lebih penting daripada segalanya. Untuk menjaga kesehatan, keselamatan merupakan tanggung jawab pemerintah. Makanya meskipun difitnah, meskipun dibully, meskipun disumpahi, dihina, dicaci maki, tetap pemerintah istiqomah konsisten untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang
penyelenggara ibadah haji dan umroh yang intinya adalah menyelamatkan keselamatan rakyat Indonesia itu adalah tanggung jawab pemerintah. Dan pemerintah juga nggak ngambil keputusan sepihak. Tentunya mereka juga sudah meminta pendapat pada alim ulama, dan agama kita pun mengajarkan wala tulku biaidikum ila tahlukah wahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu ke tempat kebinasaan. Nah, sama-sama kita tahu bahwa Arab Saudi saat ini masih menerapkan jaga jarak, kurangi kerumunan, sehingga mereka memiliki kebijakan tidak berani untuk secara full atau frontal menerima jamaah haji yang datang dari seluruh negara, khususnya negara Islam yang penduduknya banyak mayoritas Islam, yakni Indonesia. Bukan karena pemerintah tidak sanggup bayar, itu fitnah, itu hoax. Tapi yang benar adalah karena MOU dari Arab Saudi, pemerintahan Arab Saudi ke Indonesia belum ada kesepakatan, sehingga dana haji belum bisa disetorkan untuk pelaksanakan ibadah haji di tahun 2021. Bukannya uangnya dipakai, itu salah, itu gosip, itu fitnah yang akan merusak amal ibadah kita. Wahai saudaraku, Allah saja memerintahkan kepada kita agar kita jangan menjatuhkan diri kita ke tempat kebinasaan. Kenapa? Karena menjaga keselamatan itu adalah kewajiban kita. Nah, karena kondisi yang tidak memungkinkan, makanya berdasarkan KMA nomor 660 tahun 2021, Menteri Agama